Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita mulai. Ada pertanyaan, kalau bangsa jin itu terbuat dari api, bagaimana jin disiksa di neraka yang juga bahannya dari api? Saya tanyakan teman saya dan dia mengatakan bahwa orang yang mengingkari penyiksaan jin di akhirat kelak mengatakan bahwa jin disiksa tidak seperti manusia yang akan dimasukkan ke neraka, sebab bangsa jin tercipta dari api. Pendapat lain mengatakan bahwasanya mereka benar-benar bagian dari neraka dan akan dimasukkan pula ke dalamnya. Penyiksaan tersebut bukan hal yang mustahil. Itu karena keadaan mereka telah berubah dari bentuk api ke bentuk jin, sebagaimana manusia yang diciptakan dari tanah dan telah berubah menjadi manusia. Maka semua perbedaan itu merupakan bentuk yang berbeda pula di antara satu dengan yang lainnya. Dan semoga Allah selalu memberkahi kita yang menjadikan sebaik-baiknya makhluk ini. Dan Allah mampu memberi azab bangsa jin walaupun ia diciptakan dari api yang merupakan bagian neraka tersebut. Karena setiap sesuatu itu pasti akan musnah dan punah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, setiap sesuatu akan hancur karena berbenturan dengan yang sejenisnya. Sebagaimana besi akan hancur bila dibenturkan ke perkakas kikir. Bukankah perkakas kikir itu adalah besi? Di bawah ini terdapat suatu kisah yang didapatkan dari sebuah majalah terbitan Arab Saudi, yaitu tentang diskusi antara seseorang mukmin yang pandai dan seorang ulama sindik. Mukmin yang fikih itu membenarkan dan mempercayai bahwa Allah itu ada dengan alasan adanya ciptaan-ciptaannya yang diciptakan di alam semesta ini. Sementara si sindik tersebut mengingkari adanya Tuhan karena menurutnya sesuatu yang wujud itu harus nampak, terlihat jelas oleh mata. Berikut dialognya. Sindik memberikan pertanyaan kepada si faqih sebagai berikut. Mungkinkah Allah itu ada seperti yang engkau katakan? Tetapi mengapa kita tidak dapat melihatnya? Yang kedua, jika Allah menciptakan jin dari api, lalu bagaimana mungkin ia memasukkan ke dalam neraka yang di dalamnya itu api, sementara mereka itu bagian dari neraka tersebut? Dan berikut jawaban di faqih. Saat itu si faqih mengambil sebuah batu bata dan kemudian dikumpulkannya ke wajah si sindik itu, tapi tidak sampai melukainya. Seraya berkata, ini jawabannya atas dua pertanyaanmu tadi, dan dengarlah apa yang aku katakan. Apakah kamu merasa sakit atas pukulan itu? Kata faqih. Sindik menjawab, ya aku merasakannya. Faqih, tapi kenapa saya tidak melihat rasa sakit itu? Sementara kamu katakan dan rasakan sakit. Kita tidak dapat melihat rasa sakit itu, walaupun kamu tadi merasakan rasa sakit itu ada. Dan apakah semua yang ada itu dapat dan harus kita lihat dengan mata kepala kita sendiri? Ini jawaban yang pertama. Kemudian faqih mengatakan, saya dan kamu dan semua manusia itu tercipta dari tanah dan batu bata. Semua tercipta dari tanah. Dan batu bata yang saya pukulkan kepadamu tadi juga terbuat dari tanah. Akan tetapi, ia dapat menyakitimu dan melukaimu. Maka tidaklah mustahil Allah memberi azab neraka, walaupun setan itu tercipta dari api. Sebagaimana manusia dilukai oleh batu bata, padahal manusia merupakan tercipta dari tanah dan batu bata juga dari tanah. Meskipun Allah menciptakan jin dari api, tapi dia juga dapat memberikan azab neraka bagi jin tersebut. Dan dari kisah itu dapat disimpulkan bahwa setan-setan juga diberi azab
di neraka, walaupun mereka merupakan unsur api dari bagian neraka itu sendiri. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Jin 1:15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam, yaitu dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Adapun mana al-qasidun, yaitu orang-orang yang berdosa dan zalim, yang mendengar jalan kebenaran dan berpaling ke jalan yang sesat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana yang lain, yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, ittaqillah, ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimernya, bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita, bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.